Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Bu Anita di sini. Kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Ini adalah bagian yang kelima, merupakan bagian terakhir, yaitu menentukan persamaan garis lurus saling sejajar dan saling tegak lurus. Sebetulnya di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah singgung tentang persamaan garis lurus yang saling sejajar dan tegak lurus. Namun di sini kita akan lebih fokus lagi khusus ke persamaan yang saling sejajar dan tegak lurus. Tolong simak videonya sampai akhir. Semoga kalian bisa mengikuti penjelasan dari saya. Siapkan alat tulisnya ya. Let's go. Mari kita simak bersama. Nah, ini adalah contoh-contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 4,3 dan negatif 2, negatif 5 adalah, untuk menjawab soal ini kita harus menentukan terlebih dahulu yaitu gradiennya. Gradien melalui dua titik, yaitu yang melalui titik 4,3 dan negatif 2, negatif 5. Kita tentukan di sini X1-nya yaitu 4, Y1-nya 3, kemudian X2-nya negatif 2, dan Y2-nya adalah negatif 5. Maka M1-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan semuanya angka-angkanya, jadi negatif 5 dikurangi 3 per negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 8 dibagi negatif 6. Di sini negatif-negatif jadi positif, kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2, jadi hasilnya adalah 4/3. Karena sejajar, hubungan gradien yang saling sejajar adalah ya M1 sama dengan M2. Jadi kalau M1-nya 4/3, maka M2-nya juga adalah 4/3. Sekarang kita tentukan persamaan garisnya yang melalui titik negatif 2,1, berarti X1-nya itu adalah negatif 2, Y1-nya adalah 1. Kita masukkan ke bentuk persamaan garis. Bentuk persamaan garis masih ingat? Ya, Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan semua angka-angkanya ya. Jadi, Y dikurangi 1 sama dengan 4/3 dalam kurung X dikurangi negatif 2. Oke, di sini 3-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi, 3 dalam kurung Y dikurangi 1 sama dengan 4 dalam kurung X ditambah 2. Negatif-negatif jadi positif. Kita kalikan di sini ya. 3 dikali Y hasilnya 3Y, 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3 sama dengan 4 dikali X, 4X, 4 dikali 2 hasilnya 8. Lalu yang tidak ada variabelnya kita gabung, 3Y sama dengan 4X ditambah 8 ditambah 3. Jadi 3Y sama dengan 4X ditambah 11. Ada tidak di pilihannya? Oh, ternyata tidak ada ya. Kita ubah bentuknya. Nah, yang 4X ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi 3Y dikurangi 4X sama dengan 11. Ada jawabannya ya, yang D. Nah, nanti kalau pilihannya tidak ada juga yang seperti ini, kita ubah lagi ke bentuk X ditambah B ditambah C sama dengan 0. Sehingga menjadi 3Y dikurangi 4X dikurangi 11 sama dengan 0. Jadi tergantung kalau soalnya pilihan ganda, dilihat ya. Sampai mana nih harus ngerjain soalnya. Oke, mudah dipahami. Semoga bisa ya. Kita lanjut lagi soal yang nomor 2. Nah, untuk soal yang nomor 2, garis G melalui titik 3, negatif 4 dan titik negatif 1,2. Persamaan garis H yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik negatif 4, negatif 3 adalah, kalau yang tadi sejajar, sekarang yang tegak lurus. Masih sama, di sini kita tentuin dulu gradiennya. Gradien melalui dua titik ya. X1-nya 3, Y1-nya negatif 4, X2-nya negatif 1, Y2-nya adalah 2. M1-nya sama dengan, rumusnya sama ya dengan yang tadi sejajar. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. 2 ditambah 4. Ya, di sini negatif-negatif jadi positif. 2 ditambah 4 per negatif 1 dikurangi 3. Jadi 6 per negatif 4 sama dengan, kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 hasilnya negatif 3 per 2. Kalau tegak lurus gradiennya bagaimana? Ya, M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Di sini biar lebih cepat ya, kita ngitung, kita langsung balik aja. Jadi M2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 per 3. Hasilnya sama dengan 2 per 3. Nah, sekarang kita tentukan persamaan garis G-nya melalui titik
negatif 4, negatif 3. Berarti X1-nya negatif 4, Y1-nya negatif 3. Ini bentuk pempersamaan garisnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan lagi. Y dikurangi negatif 3 sama dengan 2/3 dalam kurung X dikurangi negatif 4. Sama ya, 3-nya saya pindah ruas. Jadi, di sini negatif jadi positif. Maka 3 dalam kurung Y ditambah 3. Sama dengan 2 dalam kurung X ditambah 4. Negatif, jadi positif. 3 dikali Y, 3Y, 3 kali 3, 9, sama dengan 2 dikali X, 2X, 2 dikali 4, 8. Nah, yang tidak ada variabelnya saya gabung. 3Y sama dengan 2X ditambah 8 dikurangi 9. 3Y sama dengan 2X dikurangi 1. Adakah di sini jawabannya? 3Y dikurangi 1? Iya. Kita ubah bentuknya, karena di sini tidak ada. Jadi 3Y dikurangi 2X sama dengan negatif 1. 2X-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri. Jawabannya yang D. Nah, kalau nanti tidak ada seperti yang D, kita ubah lagi. Jadi bentuk KX ditambah B ditambah C sama dengan 0. Menjadi 3Y dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Negatif 1-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi positif ya. Ingat, tergantung yang ada di pilihannya ya. Sampai mana harus jawab soalnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kita lanjut contoh yang ketiga. Ya, ini adalah contoh yang ketiga melalui gambar grafik garis. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis L adalah, di sini garis L itu sejajar dengan garis K ya, karena garisnya saling sejajar maka garisnya itu sama, garis K sama dengan garis L karena dia sejajar. Di sini kita tentukan persamaan garis K. Karena yang ada titiknya lengkap adalah garis K. Masih ingat cara menentukan persamaan garis dari sebuah grafik? Ya, yang AX ditambah BY sama dengan A dikali B. A-nya itu adalah 1, B-nya adalah 2. Jadi, di sini persamaan garisnya X ditambah 2Y sama dengan 1 dikali 2. Jadi di sini 1 nggak usah ditulis ya, jadi cukup X aja. X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, di sini ada titik potongnya yaitu 4,0. Kita tulis titik potongnya 4,0, maka X1-nya negatif 4, Y1-nya sama dengan 0. Persamaan garis L-nya adalah X ditambah 2Y sama dengan 1 dalam kurung X1 ditambah 2 dalam kurung Y1. Kita masukkan nih nilai X1 dan Y1-nya. Jadi, X ditambah 2Y sama dengan 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0. Hasilnya X ditambah 2Y sama dengan 4. Kita ubah bentuknya, karena di sini tidak ada pilihannya ya. Di sini pilihannya X ditambah B ditambah C sama dengan 0. Kita ubah nih, 4-nya kita pindah menjadi negatif 4. Jadi X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D. Oke ya, bagaimana bisa dipahami ini? Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Ya, di sini masih dalam bentuk persamaan garis tegak lurus melalui grafik ya. Di sini ada gambar grafiknya. Kalau ada tanda penyiku seperti ini nih, ini berarti tegak lurus. Perhatikan gambar persamaan garis H adalah dia tegak lurus ya. Garis H tegak lurus dengan garis G. Langkah pertamanya apa sih? Di sini titik potongnya kita tulis, titik potongnya itu adalah negatif 4,0. Jadi X1 sama dengan negatif 4, Y1 sama dengan 0. Nah, untuk yang tegak lurus di sini saya berikan cara cepatnya. Cuma yang harus kalian ingat adalah salah satunya dari X atau Y harus diberi tanda negatif. Jadi di sini harus ada tanda negatifnya. Terserah mau X atau Y-nya, pilih salah satu. Dan dia nggak dibalik ya, kalau yang tadi sejajar kan dibalik, ini enggak. Nilai X ya untuk X, nilai Y ya untuk Y. Jadi semula negatif 4X dikurangi 3Y sama dengan negatif 4 dalam kurung X1 dikurangi 3 dalam kurung Y1. Di sini negatif 4X-nya nilainya awalnya negatif nih. Karena salah satunya harus diubah menjadi negatif, maka yang di sini saya ubah kebetulan adalah yang X-nya. Jadi menjadi
4x dikurangi 3y sama dengan 4 dalam kurung x1 dikurangi 3 dalam kurung y1. Jadi negatif 4 yang tadinya nilainya negatif karena salah satu jadi negatif menjadi positif nih. Jadi berubah tuh ya. Nah, kalau sudah berubah, maka di sini kita substitusikan nilainya. Nilai dari titik potong. 4x dikurangi 3y sama dengan 4 dalam kurung, atau 4 dikali negatif 4 dikurangi 3 dikali 0. Jadi hasilnya 4x dikurangi 3y sama dengan negatif 16. Ada nggak di sini? Oh, tidak ada. Kita ubah lagi bentuknya. Negatif 16-nya kita pindah ruas jadi positif. 4x dikurangi 3y tambah 16 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, ingat ya, salah satunya harus diubah menjadi negatif. Kalau tadinya negatif, maka jadi positif. Ini cara cepatnya. Biar lebih jelasnya, saya kasih satu contoh soal lagi tentang yang tegak lurus. Kita simak contoh yang berikutnya. Nah, ini ya. Masih yang tegak lurus di sini garis H dengan garis G. Titik potongnya 2,3. Caranya sama ya. Ingat salah satunya harus diberi tanda negatif. Titik potongnya 2,3, X1-nya 2, Y1-nya sama dengan 3. Jadi yang semula di sini 6X ditambah 4Y sama dengan 6 dalam kurung X1 ditambah 4Y1 menjadi, nah di sini yang saya ubah adalah Y-nya. Jadi 6X dikurangi 4Y sama dengan 6 dalam kurung X1 dikurangi 4 dalam kurung Y1. Jadi di sini yang saya ubah adalah Y-nya. Kalau yang tadi diubah X-nya, sekarang yang Y-nya. Jadi bebas ya, boleh yang mana aja yang kamu ubah. Berikutnya, kita substitusikan dari nilai titik potongnya di sini. 6X dikurangi 4Y sama dengan 6 dalam kurung 2, dikurangi 4 dalam kurung 3. Jadi 6X dikurangi 4Y sama dengan 6 kali 2, 12, 4 kali 3, 12. Nah, 6X sama dengan 6X dikurangi 4Y sama dengan 0. Ada nggak di sini? Oh, tidak ada. Kita harus menyederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 2. 6X kita bagi 2 hasilnya menjadi 3X 4Y dibagi 2 hasilnya jadi 2Y. 3X dikurangi 2Y sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang mana? Ya, yang B. Oke, bagaimana? Ingat ya, salah satu harus diberi tanda negatif. Jadi boleh yang X, boleh yang Y, bebas yang mau tanda negatif yang mana. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan grafik garis berikut persamaan garis H adalah di sini. Ini masih tegak lurus ya, gitu. Di sini ada garis H-nya. Nah, ini tidak dikasih tahu titik potongnya berapa. Langkah pertama kita tentukan dulu gradiennya. Menentukan gradien. Ingat ya, cara pandangnya dari kiri ke kanan di sini. Dari kiri ke kanan, wah dia ke atas berarti nilainya positif, maka abaikan tanda negatif yang ada di sumbu Y. Jadi M1-nya sama dengan 3/4. Tegak lurus terhadap garis H. Tegak lurus gradiennya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, jadi M2-nya sama dengan negatif 4/3. Dari negatif 4/3, kemudian persamaan garis H-nya melalui titik 0,2. Dari mana sih Bu? 0,2 dari sini. Nih ya. Nih tuh, sumbu X-nya 0, Y-nya 2. Jadi 0,2. Nah, kita buat persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1. Kita substitusikan di sini. Y dikurangi 2 sama dengan negatif 4/3 dalam kurung X dikurangi 0. Lagi 3-nya saya pindah ruas, jadi 3 dalam kurung Y dikurangi 2 sama dengan negatif 4 dalam kurung X dikurangi 0. Kita kali 3 dikali Y hasilnya 3Y, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6 sama dengan negatif 4 dikali X negatif 4. Negatif 4 kali 0, 0. Nggak usah ditulis ya. Jadi 3Y ditambah 4X sama dengan 6. Adakah di sini 3Y ditambah 4X sama dengan 6? Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bagaimana sampai sini paham?
Semoga bisa dipahami ya. Kalian boleh bertanya di kolom komentar atau chat diskusi WA Matematika. Sampai sini selesai, semoga kalian bisa memahami. Boleh kalian aplikasikan dalam contoh soal yang di latihan soal nanti ya. Ada 5 soal. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Bab persamaan garis. Selamat belajar, semoga bisa menjawab soal-soal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.